Haleluya, haleluya, shalom. Salam jumpa kembali dengan Om Jono dalam program Kata Hari ini. Saya berdoa semua teman-teman dalam keadaan yang sehat walafiat, diberkati Tuhan, usahanya lancar, keluarganya diberkati, dan apapun yang dikerjakan semuanya menjadi indah dan beruntung. Nah, teman-teman, saya melihat video pendek dari Ustadz Donditan. Dia interview dengan seorang Kristen yang mungkin mau dimualafkan sama Ustadz Donditan ini. Nah, di dalam percakapan itu saya melihat logikanya Donditan ini sepertinya logika gagal paham. Kenapa saya bilang logikanya logika gagal paham? Karena pertanyaan yang diajukan kepada seorang yang Kristen yang dia mau mualafkan ini adalah pertanyaan yang receh bagi saya. Tetapi respon dari seorang Kristen ini yang mungkin mau dia mualafkan oleh Donditan ini ya ikut-ikut aja. Kenapa? Karena nggak ngerti, nggak paham Alkitabnya sendiri. Nah, di dalam pertanyaan ini yang saya akan perlihatkan kepada teman-teman semuanya, walaupun hanya dalam screenshot, tetapi ini penting teman-teman. Kenapa? Banyak orang Kristen yang selalu gagal paham dengan kitabnya. Banyak orang Kristen, kenapa dia rela jadi mualaf, rela pindah keyakinan? Karena dia nggak ngerti dengan kitabnya. Wong masuk gereja aja mungkin 1 tahun 1 kali, mungkin Natal, Pasca, ya itu pun dia sudah masuk gereja. Tapi pikirannya nggak fokus sama firman Tuhan, sama ibadah, sama memuji dan menyembah Tuhan. Nah inilah orang-orang yang saya bilang gagal paham. Nah teman-teman bisa lihat itu di samping. Jadi pertanyaannya sesimpel ini. Bisa nggak Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah yang Maha Kuasa menjadi iblis? Lalu yang mau dimualafkan itu, yang orang Kristen ini, dia bilang bisa. Yo, ini piye kok? Inilah ciri khas orang yang gagal paham. Tuhan kok bisa menjadi iblis menurut orang ini. Tapi tidak berhenti di situ. Donditan bilang, bisa nggak Tuhan yang Maha Kuasa itu punya sifat jahat? Aneh-aneh aja. Oke, kita bahas dulu ya teman-teman. Nah, bisa nggak Tuhan yang Maha Kuasa itu menjadi iblis? Lalu si orang yang ditanya oleh Donditan itu bilang, bisa. Saya melihatnya, wah, orang Kristen kalau pemikirannya seperti ini, banyak yang jadi mualaf. Itu sebabnya pentingnya pengajaran di dalam gereja. Oke, kita bahas. Bisa nggak Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah yang Maha Kuasa menjadi iblis? Jawaban saya sederhana. Tidak bisa. Di dalam kekristenan, Tuhan tidak bisa menjadi iblis. No, kecuali kalau di dalam agamanya Donditan. Nggak tahu apa bisa bangga. Tapi kalau di dalam Kristen, Tuhan tidak bisa menjadi iblis. Alasannya apa? Karena yang pertama adalah Tuhan itu punya standar. Standar. Ya. Di dalamnya ada hakikat dan hierarki. Artinya begini. Iblis itu dulunya adalah malaikat. Dan malaikat yang baik, ya. Tetapi ketika dia jatuh ke dalam dosa karena kesombongannya, maka Tuhan melemparkannya. Dari sini kita bisa melihat bahwa malaikat itu adalah ciptaan Tuhan. Hakikatnya Allah itu adalah pribadi. Dia yang menciptakan malaikat.
Dan malaikat ini sebagai hierarkinya atau sebagai tingkatan. Jadi Tuhan itu punya tingkatan itu di atas, kemudian sebelum malaikat jatuh ke dalam dosa itu ada malaikat. Jadi tingkatannya seperti itu. Ya, hierarkinya seperti itu. Tuhan punya hakikat yang memiliki otoritas untuk menciptakan malaikat. Malaikat itu diciptakan oleh Tuhan. Dan logikanya begini, Donitan. Dalam hukum hierarki, tidak akan mungkin orang yang menciptakan, atau begini, yang menciptakan akan menyembah atau menjadi yang diciptakan. Tidak akan mungkin. Saya beri contoh. Misalnya Ustadz Donditan menciptakan robot. Bisa nggak Ustadz Donditan itu menjadi robot? Nggak bisa. Karena memang ada aturannya, teman-teman. Ada aturannya. Nah, Tuhan juga punya aturan seperti itu. Tuhan tidak akan menjadi iblis karena iblis adalah ciptaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan tidak akan jadi iblis karena ada hal yang memproteksi dia untuk dia tidak bisa sembarangan mengambil keputusan. Apakah itu? Yaitu firman-Nya. Kalau Tuhan berfirman jadi, jadi. Kalau Tuhan tidak berfirman jadi, enggak jadi. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan berfirman, jadilah. 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 Semuanya jadi. Dan Tuhan memandangnya semuanya itu baik. Kata Alkitab, mulai dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-6. Dan pada hari yang ke-7 dia beristirahat. Itu adalah firman-Nya. Dan Tuhan tidak akan pernah melanggar firman-Nya. Beda dengan kita manusia. Hari ini bilang A, besok bilang B. Hari ini dia ngomong tidak, besok dia bilang iya. Nah, itulah manusia. Tapi Tuhan tidak. Ada aturan bagi diri Tuhan sendiri, yaitu firman yang membatasi dia untuk melakukan kehendaknya. Firman. Kalau Tuhan bilang tidak, ya tidak. Nah, seperti itulah. Nah, yang ketiga, yang perlu Ustadz Donditan pahami, kenapa Tuhan nggak bisa jadi seperti iblis? Karena kekudusan. Iblis itu punya sifat jahat. Karakternya jahat. Karakter sombong. Tetapi Tuhan punya hakikat, punya karakter kekudusan. Dan ini tidak didapatkan di dalam karakter iblis. Iblis itu pemberontak. Ya. Iblis itu sombong. Makanya kekudusan di dalam dirinya itu tidak ada. Tuhan itu kudus. Tuhan itu maha suci. Tidak akan bisa dicampur adukan dengan sifat-sifat atau karakter yang jahat yang dimiliki oleh iblis. Nah, ini Donditan harus paham. Tidak bisa dicampur adukan. Nah, jadi yang pertama, Tuhan tidak bisa menjadi iblis. Kenapa? Karena iblis adalah ciptaannya. Karena pada hakikatnya, pencipta tidak akan pernah menjadi yang dicipta. Lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus? Pada pembahasan berikutnya saya akan bahas. Karena Mr. Donditan ini dia bilang, bagaimana mungkin Tuhan kok bisa menjadi manusia yang berdosa? Iya kan? Justru itulah keunikan dari Tuhan. Dia mau menjadi sama dengan manusia karena manusia itu berdosa. Dia mau selamatkan. Dan itu adalah keunikan dari Tuhan. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa Tuhan tidak bisa jadi iblis? Karena pada hakikatnya pencipta tidak akan pernah tunduk, menyembah,
kepada yang dicipta, atau tidak akan menjadi sama dengan yang dicipta. Yang kedua adalah, kenapa Tuhan tidak bisa menjadi iblis? Karena Tuhan punya standar yang membatasi dirinya untuk melakukan semua apa yang dia kehendaki, yaitu firman Tuhan. Firman-Nya. Yang ketiga, karena kekudusannya. Dan ini tidak bisa dicampur adukan dengan sifat-sifat iblis. Jadi itu yang harus Donditan perhatikan dan Donditan ketahui. Makanya orang-orang seperti Donditan ini baguslah kalau dia menjadi mu'alaf. Karena kalau dia tetap ada di Kristen, ini hanya akan menjadi batu sandungan dan bikin kacau. Coba kita lihat Yesaya 55 ayat 11. Dia bilang apa? Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan mengerjakan atau melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini yang saya bilang tadi, ada firman yang membatasi dia. Kalau dia bilang ya, iya. Kalau Tuhan bilang tidak, tidak. Firman Tuhan itu hebat dan dahsyat. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, firman Tuhan bilang begini, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itulah Tuhan. Tidak bisa dicampur dengan kejahatan. Makanya, Donditan harus paham akan hal ini. Lalu bagaimana dia mau paham, wong dia saja nggak mengakui Roh Kudus. Pasti orang yang tidak mempercaya Yesus, tidak mengakui Roh Kudus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, dalam Yesus Kristus sebagai Allah yang hidup, dia akan tertutup oleh selaput. Dan selaput itu kalau tidak dibukakan, akan sulit untuk mengerti akan kebenaran. Dan inilah yang terjadi dengan Donditan. Selaput matanya tertutup, pemikirannya tertutup. Makanya dia jadi mualaf. Tetapi buat Bapak yang menjawab, bisa Anda tidak belajar Alkitab. Itu sebabnya Pak, rajin-rajin ke gereja, belajar yang betul, dengar firman Tuhan. Jangan cuma datang ke gereja, ya, sebagai rutinitas saja, lalu pulang, gak bawa apa-apa. Teman-teman, inilah video catatan saya tentang video screenshot dari Donditan ini, kiranya menjadi pembelajaran bagi kita bahwa di akhir zaman akan datang penyesat-penyesat, dan salah satunya adalah orang-orang yang membelokkan Injil dari kebenarannya menjadi kepalsuan. Dan hari-hari ini makin gencar orang membelokkan Injil. Dan jangan takut, jangan khawatir, karena semuanya sudah ada di dalam kitab suci, yaitu Alkitab. Alkitab sudah menubuatkannya. Nggak usah takut, nggak usah rame. Yang penting kita tetap setia, kita tetap berpegang pada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya, Tuhan memberkati.